Glory, glory, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kita akan baca dari Alkitab, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam saudaraku Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Titus 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan saudaraku, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan serta menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini begitu menyegarkan kita mengenai tentang kasih karunia. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan mengambil tema pada malam hari ini adalah kasih karunia Tuhan sebagai dasar kehidupan. Saya katakan sekali lagi saudaraku, tema kita pada malam hari ini adalah kasih karunia Tuhan sebagai dasar kehidupan. Kasih karunia Tuhan sebagai dasar kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merupakan anugerah saudaraku bahwa di tahun ini Tuhan mau bawa kita mengalami peningkatan, hal baru. Tahun lalu saudaraku kita mengalami mungkin kekagetan atau tidak menyangka bagaimana terjadinya pandemi dan kita coba beradaptasi. Dan hari-hari ini saya percaya saudaraku, kita masuk di dalam tahun 2021 ini, saudaraku, kita mengalami peningkatan. Ya, bukan hanya peningkatan imun kita saudaraku, tapi peningkatan rohani kita, peningkatan iman kita, peningkatan karakter kita. Dan saya percaya peningkatan juga akan dalam hasil pekerjaan kita. Karena Tuhan mau berkati saudara. Tuhan gak peduli dengan apapun situasi dan kondisinya. Yang jelas, kalau Dia ingin memberkati saudara, Dia ingin membawa saudara meningkat, Tuhan akan bawa saudara meningkat. Oleh karena itu saudaraku, miliki pengharapan penuh di dalam tahun ini bersama dengan Kristus. Karena firman Tuhan, karena kasih karunia Allah itu menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia ini begitu luar biasa saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena kasih karunia ini saudaraku yang memampukan kita melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita melihat saudaraku kasih karunia Tuhan ini, wah dahsyat saudara. Dalam bahasa Yunani kasih karunia itu berkata sola gratia. Ya, bahasa Yunaninya berkata sola gratia saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih itu adalah perasaan sayang, mengasihi, suka. Dan karunia itu adalah belas kasihan atau pemberian atau anugerah. Oleh karena itu saudaraku, kasih karunia itu adalah pemberian yang secara cuma-cuma yang didasari dengan perasaan karena sayang, karena suka. Saudaraku, kasih karunia Tuhan itu saudaraku diberikan kepada kita adalah cuma-cuma karena Tuhan begitu mengasihi setiap kita manusia saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, ada begitu banyak kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan yang lebih nyata lagi, ketika Kristus saudaraku mau mati di kayu salib dan menebus kita orang berdosa. Maka dikatakan dalam Titus ini saudaraku, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bukan lagi katanya, bukan lagi saudaraku kata orang atau apapun, tetapi kasih karunia Allah itu dinyatakan sudah nyata ketika Yesus menyelamatkan semua manusia. Nah saudaraku, oleh karena itu saudara, kasih karunia ini kita akan lihat begitu mulia. Nah saudara, saya rindu tahun ini saudara mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa. Kenapa saudaraku? Karena melalui kasih karunia saudaraku, dikatakan apa? Itu menyelamatkan semua manusia. Ketika orang menyadari saudaraku tentang kasih karunia Allah, maka saudaraku, setiap manusia akan masuk ke dalam dimensi pemikiran
bahwa bukan karena kuat gagahku, bukan karena kehebatanku, bukan karena kekayaanku, bukan karena kepintaranku aku bisa diselamatkan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua kita manusia diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Jadi kesadaran tentang kasih karunia Allah ini sangat penting bagi kita semua, saudara. Sangat penting. Ketika kita melupakan kasih karunia Tuhan atau tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan, yang terjadi saudaraku, kita nggak akan bisa menerima karya penyelamatan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, hari ini mari saudaraku kita menyadari tentang kasih karunia Allah, tentang cinta Tuhan, tentang kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Bagaimana kita disertai Tuhan tahun 2020, saudara. Dan sekarang kita tidak terasa sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021. Saudara mungkin terkena dengan sakit menular ini, saudara kena dengan virus, tapi saudara disembuhkan Tuhan. Itu puji Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mau pakai saudara lebih dahsyat lagi. Mungkin hari-hari ini juga saudaraku, ada teman kita, ada saudara kita, ada family kita, saudaraku, yang mengalami pergumulan dalam pekerjaannya. Karena masa pandemi ini mungkin terjadi pengurangan pekerjaan dan segala macamnya. Tapi dengar baik-baik, jika saudara hari ini masih bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, kasih karunia Allah ada dalam kehidupan saudara. Dan sadarilah, karena Dia akan membawa saudara mengalami hal-hal baru di dalam kehidupan tahun ini. Saudaraku, kasih karunia ini menyelamatkan semua manusia. Dan kasih karunia Allah, saudaraku, firman Tuhan di dalam Titus ini tadi dikatakan, Dia mendidik. Ternyata saudaraku, ketika orang hidup di dalam kasih karunia, orang itu menyadari, setiap manusia menyadari tentang kasih karunia Allah, maka kasih karunia Allah itu, saudaraku, akan mendidik. Mendidik manusia, saudaraku, mendidik orang percaya, saudaraku, untuk meninggalkan yang pertama adalah kefasikan. Saudara, ketika kita nyadari, saudaraku, kasih karunia Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kita, maka kita akan dididik untuk meninggalkan kehidupan lama kita, kefasikan kita, hidup dalam rupa-rupa percabulan, hidup dalam rupa-rupa dosa, hidup dalam rupa-rupa kecemaran. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, saudaraku, melalui situasi yang ada, kasih karunia Tuhan yang ajaib mampu menolong kita melewati badai dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan juga mau mendidik kita melalui kasih karunia yang diberikan kepada kita untuk meninggalkan yang pertama adalah kefasikan. Kefasikan. Ketika kita, saudaraku, hidup dengan kesadaran kasih karunia Allah, maka kita akan meninggalkan kefasikan. Cara hidup yang kita yang lama kita tinggalkan. Cara hidup kita yang dalam rupa-rupa dosa kita tinggalkan. Kita mulai, saudaraku, memasuki dalam didikan Tuhan, dalam didikan kasih karunia untuk hidup baru di dalam karunia Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kasih karunia Allah di dalam Titus berkata, saudaraku, Dia mendidik kita supaya kita, saudaraku, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Ada banyak sekali, saudaraku, ternyata melalui masa-masa yang kita alami, pandemi ini membawa kita, saudaraku, untuk meninggalkan keinginan dunia. Oleh kasih karunia Allah kita dididik, tinggalkan keinginan duniawi. Ada begitu banyak orang, saudaraku, hari-hari kemarin mungkin, saudaraku, sebelum terjadi peristiwa pandemi ini, saudaraku, hidup hanya ingin mengejar impian duniawi. Nggak lagi mendengar apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Selalu berkata aku. Tetapi, saudaraku, Tuhan mau kita tidak lagi hanya berkata aku, tetapi hidup berbagi. Dan, saudaraku, hidup kita lagi tidak dalam keegoisan, tetapi hidup berbagi bagi banyak orang. Karena ada begitu banyak orang lebih menderita, lebih sakit, lebih tidak enak posisinya daripada para pendengar dimanapun berada. Tetapi dengar Bapak Ibu, ketika kau berada di dalam hal itu, kasih karunia Allah masih ada tetap dalam hidup saudara. Dan, saudaraku, kasih karunia itu mendidik kita untuk meninggalkan keinginan duniawi. Apa yang menjadi keinginan-keinginan duniawi itu, saudaraku, Tuhan mau kita tinggalkan. Tinggalkan, saudaraku. Ya. Keangkuhan hidup, ingin dihormati, saudaraku, ingin dianggap lebih daripada yang lain.
saudaraku, apalagi hal-hal yang kita kejar material secara duniawi. Ternyata orang menyadari, saudaraku, yang paling mahal dalam hidup ini adalah apa? Sehat. Sehat, saudara. Ketika saudara sehat, puji Tuhan. Tapi kalau ketika saudara sakit, mau makan enak pun tidak akan terasa. Ketika lidah saudara pahit saja, ketika saudaraku asam lambung saudara naik saja, ketika saudaraku kepala saudara pusing saja, maka keadaan tidak akan ada mengenakan. Mau nonton televisi yang begitu besar, mau menikmati AC di rumah saudara yang begitu dingin, itu tidak akan terasa lagi ketika saudara demam tinggi. Oleh karena itu, saudaraku, hari-hari ini mari kita meninggalkan keinginan duniawi kita. Bukan berarti kita meninggalkan dunia, tetapi saudaraku, keinginan duniawi itu yang kita tinggalkan. Nah, oleh karena itu, kasih karunia Allah itu berfungsi, saudaraku. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan dunia. Tahun ini, yuk, saya mengajak Bapak Ibu para pendengar terkasih dimanapun berada, tinggalkan keinginan duniawi. Saudara tonton televisi, tonton berita bagaimana saudara-saudara kita korban COVID hanya dikuburkan dalam protokol penguburan yang begitu sederhana. Tidak ada lagi keangkuhan dalam hidup kita. Selagi kita hidup, hari ini kalau Tuhan kasih kesempatan kepada kita semua, Tuhan lepaskan kita. Mari kita berjanji dalam di hadapan Tuhan pada malam hari ini, pada saat ini, untuk berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia dalam hidupku. Aku mau meninggalkan keinginan duniawiku, dan aku mau hidup di dalam mengejar keinginan surgawi yang membuat menyenangkan Tuhan, yang membuat surga bersuka cita. Melalui apa? Saudara, mulai aktifkan diri saudara untuk memuji Tuhan. Mungkin hari-hari ini saudara kemarin tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, tidak naikkan puji-pujian. Mungkin saudara berpikir hidupku hanya hidupku saja. Tidak, saudara. Pujian saudara berarti bagi saudara. Ketika saudara baca firman Tuhan, ketika saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saudara sedang mengejar keinginan surga. Dan saudara tidak lagi pusing untuk meninggalkan keinginan duniawi. Tapi ketika saudara mengalihkan hidup saudara, saudara mau dididik oleh kasih karunia Allah, saudara akan mencapai keinginan surga. Memuliakan Tuhan dari tubuh saudara, dari tangan saudara, dari pikiran saudara, dari hati saudara, dari mulut saudara. Maka saudara akan mampu menikmati kasih karunia Allah yang begitu luar biasa. Yang ketiga, saudaraku, kasih karunia Allah ini mendidik kita, mendidik setiap orang yang percaya, saudaraku, untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Wow, ini begitu luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ternyata kasih karunia yang menyelamatkan kita itu, saudaraku, bukan hanya membawa kita masuk surga, tapi mendidik kita dalam dunia ini selagi kita tinggal di dunia untuk hidup apa? Bijaksana. Ada begitu banyak tahun-tahun kemarin mungkin kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak hidup bijaksana. Menghabiskan waktu dengan begitu rupa-rupa kecemaran. Menghabiskan waktu lebih banyak porsinya dalam perkara dunia daripada kepada Tuhan. Mungkin saudaraku setengah jam kita mendengar firman Tuhan, kita langsung jenuh. Mungkin saudaraku kalau nonton televisi, saudaraku nonton berita atau menyaksikan siaran di YouTube, mungkin kita, saudaraku, bisa sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Tapi mau dengar firman Tuhan, mau beribadah saja, kita udah geras setengah jam. Hari ini saya memberitahu kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah hari ini mendidik kita, orang yang percaya, yang diselamatkan, untuk hidup bijaksana. Apalagi yang kita sering tidak bijaksana, pengaturan uang kita nggak bijaksana, Bapak Ibu. Ya. Waktu kita nggak bijaksana, kita nggak mengatur waktu kita dengan bijaksana. Kita tidak mengatur uang kita dengan bijaksana. Kita nggak mengatur apa yang Tuhan telah beri dalam hidup kita dengan bijaksana. Kita berkata-kata tidak bijaksana. Suami tidak bijaksana bicara kepada istri. Istri tidak bijaksana bicara kepada suami. Terjadi perdebatan, terjadi keributan antara menantu dengan mertua karena nggak bijaksana dalam menempatkan diri masing-masing, menempatkan perkataan. Hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai belajar kita di dalam tahun ini untuk hidup dalam kasih karunia Allah yang mendidik kita semua untuk hidup bijaksana. Bijaksana.
bijaksana dalam bergaul, bijaksana dalam berkata-kata, bijaksana menata hati kita, bijaksana mengatur jadwal-jadwal kita, bijaksana dalam mengelola rumah tangga kita, bijaksana dalam mengelola pendidikan kita, bijaksana dalam menghabiskan uang kita. Apakah hari-hari ini saudara mulai memberikan diri saudara dididik oleh kasih karunia Allah untuk hidup bijaksana, hidup adil, saudara, adil. Dan yang lebih dahsyat lagi dikatakan, kasih karunia Allah mendidik kita hidup beribadah. Saudara, hari-hari ini menjadi perenungan bagi kita. Ketika gereja, gedung tidak bisa digunakan, apakah kita beribadah sungguh-sungguh? Kita menggampangkan dengan online, tapi apakah kita betul-betul beribadah? Atau sambil online kita sambil melihat siaran lain? Atau kita menyaksikan acara lain? Kita nggak bijaksana, kita nggak beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam masa-masa kehidupan kita yang sudah diselamatkan, berikan diri saudara untuk hidup di dalam kasih karunia Allah yang mendidik saudara untuk hidup beribadah. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Ajak anggota keluargamu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan selagi masih ada waktu, selagi Tuhan beri kasih karunia dalam hidup kita. Mari kita, saudaraku, dididik untuk kita hidup beribadah kepada Tuhan lebih sungguh, lebih nyata lagi. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kasih karunia Allah itu, saudaraku, ya, kita diselamatkan sembari kita dididik. Firman Tuhan katakan, saudaraku, sembari kita dididik meninggalkan kefasikan, sembari kita dididik untuk meninggalkan keinginan duniawi, sembari kita dididik dalam kasih karunia Allah untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Saudaraku, kita juga, saudaraku, hidup di dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan, saudara. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita, mengajak kita, sembari kita mengerjakan itu semua, tetap hidup di dalam pengharapan. Jangan putus pengharapan. Ada begitu banyak orang, saudaraku, di tengah-tengah situasi seperti ini, situasi terjepit, hidup tidak lagi dalam pengharapan. Hidup dalam tekanan membuat orang lagi nggak melihat lagi pengharapan. Hidup di dalam, saudaraku, himpitan, tidak lagi melihat pengharapan. Saya selalu berkata, ketika saudara hidup dalam kasih karunia Allah, sesaat itu juga, saudaraku, engkau hidup di dalam satu pengharapan. Selalu ada terang, selalu ada jalan, selalu ada pintu yang dibuka. Ketika semua pintu tertutup, saudara rasa, saudara, izinkan kasih karunia Allah itu bekerja dalam diri saudara. Karena saudara sudah diselamatkan, saudara dikasihi Tuhan, saudara adalah orang yang dipilih Tuhan, saudara adalah orang yang sangat dikasihi oleh Bapa Surgawi. Hari ini, sembari kita meninggalkan kefasikan kita, sembari kita belajar meninggalkan keinginan dunia kita, sembari kita hidup bijaksana, hiduplah dalam pengharapan. Jangan putus pengharapan, tapi tetap di dalam pengharapan, karena pengharapan di dalam Kristus tidak sia-sia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk terus, saudaraku, hidup dibebaskan dari dosa. Terus itu berjalan. Makanya, saudaraku, perlu sekali dalam setiap hari kita merenungkan, apakah sudah hidup kita makin dibersihkan, terus makin dibersihkan, terus makin dibersihkan. Saya di rumah saya, karangan saya, saudaraku, ada beberapa tanaman pohon yang menghasilkan buah. Ada satu pohon sawo, saudaraku, saya suka sekali buahnya, manis. Saudara, selalu saya rajin membersihkannya. Semakin saya bersihkan, semakin tiap hari saya bersihkan, saya rawat, saudaraku, dahan yang nggak berguna saya potong, itu buahnya makin muncul, makin banyak. Tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Saya selalu menikmati buah yang manis. Kenapa? Karena pohon itu selalu dibersihkan. Saudara, izinkan kasih karunia Allah yang mendidik saudara itu hidup, membuat saudara dibebaskan, dibersihkan, saudaraku, sehingga kemuliaan Tuhan itu semakin nyata dalam kehidupan saudara. Maka dikatakan, saudara, hidup saudara akan menjadi umat kepunyaan Allah.
Teruslah hidup dalam pengharapan dan izinkan hidup saudara dibebaskan, dibersihkan setiap hari. Dengar firman Tuhan setiap hari itu akan membuat saudara dibebaskan, mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Ketika saudara mau beribadah kepada Tuhan, saudara akan terus mengalami kasih karunia Tuhan itu. Maka hidup saudara akan dibebaskan dan hidup saudara akan mengalami buah-buah yang lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ingat, identitas kita adalah umat kepunyaan Allah. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Ketika saudara hidup dalam pengharapan, hidup dibebaskan, dan kita menyadari bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Saudaraku, Tuhan mau saudaraku, kita menjadi orang yang rajin berbuat baik. Karena firman Tuhan katakan dalam Titus 2, dikatakan saudaraku, apa dikatakan? Bahwa yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan ingin Bapak Ibu, engkau yang telah menerima kasih karunia Allah, hidup saudara dalam pengharapan, hidup saudara dibebaskan dari segala kejahatan, dan saudara adalah umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik. Saudaraku, rajin berbuat baik. Tuhan gak mau lagi saudaraku kita hidup ego. Tuhan tidak ingin saudaraku kita mengasihani diri kita sendiri sehingga kita lupa dengan orang lain. Kita lupa dengan sesama kita. Kita lupa dengan tetangga kita. Kita gak peduli. Social distancing bukan berarti kita jaga jarak kemudian kita gak peduli. Social distancing itu menjaga jarak aman untuk secara physically. Tetapi saudaraku, jangan sampai social distancing menjauhkan kita untuk rajin berbuat baik. Ada banyak cara untuk kita bisa berbuat baik di masa-masa seperti ini. Jangan kita berkata, aku saja masih kurang Pak Pendeta. Saya mau berkata saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kurang, apa ukuran dari berkelimpahan? Apa ukuran dari berkecukupan? Tidak ada. Hanya kata ucap syukur itu akan membatasi kita bahwa yang telah kita terima adalah cukup. Oleh karena itu saudaraku, Tuhan mau bukan hanya kita menjadi orang yang dalam pengharapan hidup dibebaskan dari kejahatan, kita menyadari umat kepunyaan Tuhan, tapi kita tidak berbuat baik. Tuhan mau kita rajin berbuat baik. Kata rajin ini berarti selalu tekun kita kerjakan, rajin berbuat baik. Saudaraku, ketika kita rajin berbuat baik, di situ orang akan melihat bahwa kita adalah murid Kristus. Di situ orang akan melihat ada kasih karunia Allah dalam diri kita. Mari kita didik anak kita. Mari kita didik keluarga kita. Untuk apa? Menjadi umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekadar kasih karunia itu ada dalam diri kita, tetapi kasih karunia itu berkarya begitu dahsyatnya dalam diri setiap orang yang menerima kasih karunia Allah itu. Setiap saudara yang menerima kasih karunia Allah, saudara akan dididik. Tadi saya katakan, meninggalkan kefasikan, akan meninggalkan keinginan duniawi. Saudara akan hidup bijaksana, adil dan beribadah. Dan lebih dahsyat lagi, saudara di dalam kasih karunia Tuhan punya pengharapan. Hidup saudara dibebaskan dari segala kejahatan, dari segala sakit penyakit, dan lebih dahsyat lagi dibebaskan dari segala kutuk. Karena saudara adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri. Saudara bukan milik siapa-siapa, tapi saudara adalah milik Kristus. Karena saudara telah ditebus dari hidup yang lama, dari dosa menjadi hidup baru, hidup dalam kemenangan di dalam Kristus Yesus. Tapi tidak berhenti di situ. Bukan hanya kita umat kepunyaan Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah itu membuat kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus yang rajin berbuat baik. Ini perlu saya tekankan berulang kali saudaraku, yang rajin berbuat baik. Karena apa? Ini yang paling sulit, saudara. Paling sulit. Ada begitu banyak orang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oke, hidup dalam pengharapan pada Yesus, hidup mau dibebaskan, mau dipulihkan, hidup mau disembuhkan. Oke, aku adalah milik Kristus. Tapi yang satu ini sulit, saudara. Yang satu ini adalah apa?
umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Tuhan nggak berkata, kalau engkau rajin berbuat baik, engkau kepunyaan Tuhan, engkau rajin berbuat baik, kalau engkau lagi kaya, kalau engkau lagi punya, kalau engkau lagi hebat, kalau engkau lagi berkelimpahan. Tidak. Tuhan katakan begini, saudara, orang yang menerima kasih karunia Allah, Tuhan mau dia hidup di dalam sebagai umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Maka di dalam closingnya Titus 2 ayat 15 dikatakan, beritakanlah semuanya itu. Saudara, ini akan menjadi berita. Ini akan menjadi headline news kepada semua orang. Dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik. Dunia tidak perlu teori. Orang dunia tak perlu teori. Mereka melihat kasih nyata. Hari ini, saudaraku, orang mengatakan bulan kasih sayang. Saudaraku, bukan untuk bermesra-mesraan, tetapi saudaraku, bulan kasih sayang Februari ini kita apa? Rajin berbuat baik. Ada yang mengatakan saling tukar coklat, saling tukar kado. Saudara, jangan hanya lakukan dalam bulan ini, tapi kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, rajin berbuat baik. Itu karena apa? Karena kasih karunia Allah kita izinkan bekerja dalam diri kita. Maka itu akan menjadi berita yang luar biasa kepada orang lain. Karena itu dikatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaan. Saudara, ketika aksi kasih itu kita dahulukan dalam hidup kita tanpa berteori, maka orang akan melihat dan merasakan tanpa kata, tetapi dengan aksi nyata, orang akan lebih dijamah oleh kuasa Tuhan. Dan mereka akan melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka akan memuliakan Bapamu di surga. Hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Saya menutup kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu kesaksian seorang ibu di Simalungun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu ini sangat luar biasa, punya hati. Saudaraku, mengerti tentang kasih karunia Tuhan. Ketika dia dulu belum orang percaya, dia nggak percaya Yesus. Tapi apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ibu ini dijamah Tuhan, dia menerima kasih karunia Allah, dan hidupnya dia berikan kepada Tuhan. Dia melayani wanita-wanita di lokalisasi pekerja seks komersial. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia memberikan dirinya untuk merawat orang-orang yang dalam keadaan gila, dalam keadaan disebut orang tidak normal. Dia membersihkan mereka, dia memotong rambut mereka, dia merawat mereka dengan kasih. Saya tanya waktu saya bertemu, kenapa ibu melakukan itu semua? Dia berkata kepada saya, karena kasih karunia Tuhan memampukan saya dan membawa saya melakukannya. Bukan karena kekuatan saya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Saudara, apa yang dia lakukan itu membawa orang datang kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, bentuk kasih yang dia lakukan, dia tidak jijik, dia tidak tidak anti yang begitu bau, orang gila yang begitu bau. Di jalanan dia ambil, dia kumpulkan, dia bersihkan, dia rapikan dengan timnya, dari 1 orang, 2, 3, 4, dan membuat perubahan yang luar biasa di wilayah tempat dia melayani. Hanya dasarnya ibu itu melakukannya karena apa? Kasih karunia Allah. Saudara, kasih karunia Allah dalam hidup saudara tidak kurang, justru berkelimpahan. Maukah saudara mengizinkan kasih karunia Allah itu yang sedang bekerja, itu membawa saudara mengalami hal yang tak pernah saudara alami? Oleh karena itu saudaraku, izinkan Tuhan mendidik kita hidup di dalam meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi. Kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Maka saudaraku, dengar baik, itu akan menjadi berita besar
bagi dunia ini, bahwa ada kasih karunia Allah dalam hidup Anda dan saya yang mengasihi Tuhan dan yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yang telah menerima kasih karunia Allah. Malam hari ini, saat ini, mari kita buka hati kita untuk mengizinkan kasih karunia Allah untuk bekerja lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi, mulai malam ini, mulai saat ini, sampai hari-hari selanjutnya. Saya berdoa, saya percaya Tuhan akan mampukan kita untuk melakukannya, menjadi umat kepunyaan Tuhan yang rajin berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.